Aku tahu aku bukan satu-satunya istri yang percaya sepenuhnya pada suaminya. Tapi apa jadinya jika kepercayaan itu disalahgunakan setiap hari di depan mata kita sendiri dan ada sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan? Rahasia yang bahkan melibatkan seorang anak yang tak pernah kita kenal. Tonton sampai akhir, karena apa yang terjadi padaku mungkin bisa terjadi padamu juga. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku selalu percaya pada suamiku. Setiap kali dia pulang larut, aku tidak pernah bertanya lebih jauh. Aku selalu bilang pada diriku sendiri, pekerjaan memang menuntut pengorbanan. Rumah kami terasa hangat, pagi hari selalu diisi dengan canda tawa kecil sebelum kami berangkat, dan malam hari, meskipun rumah sepi, aku merasa aman karena aku percaya bahwa dia akan pulang. Kami bukan pasangan yang sering pamer kemesraan, tapi aku merasa cukup dengan perhatian kecilnya. Sapaan lembut di pagi hari, senyum sekadar ketika aku menyapanya, dan terkadang dia memelukku sebentar saat aku sedang menyiapkan makan malam. Itu sudah membuatku merasa dicintai. Namun, aku mulai menyadari hal-hal kecil yang dulu tidak pernah aku perhatikan. Teleponnya yang tiba-tiba selalu diatur agar aku tidak melihatnya. Jampulan yang semakin larut tanpa alasan yang jelas, dan cerita tentang pekerjaan yang terdengar terlalu sempurna untuk dipercaya. Aku mencoba menenangkan diriku. Mungkin aku hanya terlalu curiga, pikirku. Aku harus percaya. Aku mulai belajar menahan firasat buruk itu. Setiap kali ada rasa cemas menghampiri, aku menekannya jauh-jauh ke dalam hati. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa kepercayaan adalah fondasi rumah tangga. Jika aku mulai meragukan, mungkin segalanya akan runtuh. Jadi aku memilih diam, memilih percaya, dan mencoba menutup mata dari setiap hal kecil yang terasa ganjil. Tetapi ada sesuatu dalam cara dia tersenyum, dalam cara dia menjawab pertanyaanku dengan kata-kata yang terdengar biasa, tapi terasa kosong, yang membuat jantungku berdebar. Aku tidak tahu mengapa, tapi ada rasa gelisah yang tidak bisa kuabaikan. Gelisah yang aku diamkan sendiri karena aku takut jika aku membicarakannya, semuanya akan berubah. Malam itu, saat aku duduk sendirian di ruang tamu menunggu suamiku pulang, aku merasakan kesepian yang aneh. Bukan kesepian biasa, tapi kesepian yang dipenuhi oleh ketidakpastian. Aku menatap teleponku, berharap pesan darinya, berharap jam cepat berlalu. Tapi tidak ada pesan, tidak ada panggilan, hanya sunyi yang membuat hatiku semakin berat. Aku menepuk dada sendiri dan berkata, aku harus percaya, aku harus percaya, aku harus percaya. Itu yang aku lakukan setiap hari, berulang kali. Seolah mantra itu bisa menenangkan hatiku yang terus bertanya. Aku masih tidak tahu bahwa diamku dan kepercayaanku yang tulus itu sedang dimanfaatkan. Hari-hari berlalu seperti biasanya, tapi sesuatu dalam diriku mulai berubah. Aku mulai merasa ada yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Saat suamiku menatapku dengan senyum yang sama seperti dulu, hatiku justru berdebar tidak karuan. Ada rasa ragu yang tidak bisa kuabaikan. Aku ingat satu malam, ketika dia pulang lebih larut dari biasanya. Rumah gelap, sepi, dan aku menunggu dengan secangkir teh yang mulai dingin. Aku mencoba memanggil namanya, tapi jawabannya, itu yang aku lakukan setiap hari, berulang kali. Seolah mantra itu bisa menenangkan hatiku yang terus bertanya. Aku masih tidak tahu bahwa diamku dan kepercayaanku yang tulus itu sedang dimanfaatkan. Hari-hari berlalu seperti biasanya, tapi sesuatu dalam diriku mulai berubah. Aku mulai merasa ada yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Saat suamiku menatapku dengan senyum yang sama seperti dulu, hatiku justru berdebar tidak karuan. Ada rasa ragu yang tidak bisa kuabaikan. Aku ingat satu malam, ketika dia pulang lebih larut dari biasanya. Rumah gelap, sepi, dan aku menunggu dengan secangkir teh yang mulai dingin. Aku mencoba memanggil namanya, tapi jawabannya hanya sekadar gumaman pendek. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada cerita tentang hari yang melelahkan.
Hanya kesan tergesa-gesa yang membuatku merasa asing di rumah sendiri. Aku tahu aku mulai merasa curiga, tapi aku memilih diam. Aku tidak ingin membuatnya merasa terpojok atau diserang. Aku selalu percaya, aku selalu yakin bahwa pekerjaan memang menuntut waktu. Tapi firasat itu terus datang, seperti bayangan yang tidak bisa hilang meskipun aku menutup mata. Beberapa kali aku mencoba mencari-cari alasan logis. Mungkin dia lelah, pikirku. Mungkin ada rapat mendadak. Mungkin ada klien yang membutuhkan perhatian ekstra. Aku menenangkan diriku dengan berbagai skenario, mencoba meyakinkan hati yang terus berteriak waspada. Namun, hal-hal kecil mulai menumpuk. Teleponnya yang selalu diatur sedemikian rupa, pesan-pesan yang hilang, kebiasaan baru yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Aku merasa seperti melihat bagian dari hidupnya yang tersembunyi dariku, sesuatu yang tidak pernah dia ceritakan. Tapi aku tetap memilih diam, menelan rasa sakit yang belum tentu nyata, karena aku takut jika aku menanyakan hal itu, semua akan berubah menjadi pertengkaran. Suatu sore, aku duduk di ruang tamu sambil menatap jendela. Hujan mulai turun pelan, dan setiap tetesnya seolah menggema di hatiku yang gelisah. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah kepercayaan itu harus membuatku buta terhadap firasat yang terus datang? Tapi aku tetap berjanji, aku akan diam. Aku akan percaya. Aku tidak ingin merusak rumah tangga yang sudah kami bangun, meskipun hatiku mulai merasakan retakan yang lembut tapi nyata. Malam itu, aku menunggu lagi. Aku menunggu suamiku pulang, menunggu senyumnya, menunggu kata-kata yang bisa menenangkan kegelisahan ini. Tapi aku sadar, aku mulai belajar sesuatu yang menakutkan. Kadang, diam dan percaya sepenuhnya bisa menjadi perangkap tersendiri. Perangkap yang mungkin saja akan membuatku terlambat menyadari kenyataan yang ada di depan mata. Aku tahu aku masih berada di awal perjalanan ini, tapi hatiku sudah mulai merasa berat. Ada sesuatu yang menunggu di luar kepercayaan ini, sesuatu yang aku belum siap untuk hadapi. Sesuatu yang akan mengubah cara aku melihat segala hal tentang rumah tanggaku. Hari itu terlihat biasa saja. Aku sedang menyiapkan makan malam sambil mendengarkan musik pelan di ruang tamu. Tiba-tiba, telepon suamiku berbunyi di meja. Dan tanpa sengaja, layar menyala memperlihatkan pesan singkat yang belum sempat dia hapus. Aku hanya melihat sepintas, tapi yang aku baca cukup membuat jantungku berdetak kencang. Ada nama seorang wanita yang tidak pernah aku kenal, dan pesan itu terdengar sangat akrab. Aku mencoba menenangkan diriku, bilang bahwa mungkin itu teman kantor, mungkin urusan pekerjaan. Tapi ada sesuatu dalam kata-kata itu yang berbeda, sesuatu yang terasa terlalu personal untuk sebuah hubungan profesional. Aku menutup mata, menarik napas panjang, dan mencoba meyakinkan diriku lagi. Aku memilih untuk tidak bertanya. Aku memilih diam. Aku tetap percaya padanya. Itu yang selalu aku lakukan. Itu yang selalu aku pikir benar. Beberapa hari kemudian, aku melihatnya di kantor suami saat dia sedang berbicara dengan rekan kerjanya. Aku melihat dari jauh, sekadar lewat layar keamanan kantor yang kadang aku periksa untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Mereka tampak akrab, terlalu akrab. Ada senyum yang panjang, ada tawa yang terlalu hangat untuk sekadar rekan kerja. Hati kecilku mulai berdebar lagi, tapi aku tetap menenangkan diri. Mungkin aku salah, pikirku. Tetapi kejadian yang paling mengusikku terjadi ketika aku menerima sebuah dokumen kantor suami yang tak sengaja masuk ke meja kerjaku. Sebuah surat kecil, tertulis rapi, dengan nama wanita itu di atasnya, dan sesuatu yang membuatku menahan napas. Aku tidak bisa membacanya sepenuhnya tanpa merasakan sakit yang menjalar di dada. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk mengetahuinya. Malam itu, aku duduk di sudut kamar, menatap langit-langit dan membiarkan air mata mengalir pelan. Aku merasa bingung antara kepercayaan yang sudah lama aku pegang dan firasat yang semakin jelas menghantui. Aku ingin menanyakan pada suamiku, tapi aku takut jawaban yang aku terima akan menghancurkan segalanya. Aku mulai merasakan
bahwa ada sesuatu yang terjadi di luar kepercayaanku, sesuatu yang tidak bisa aku kendalikan. Tapi aku tetap memilih diam, menelan rasa sakit yang perlahan menumpuk di hati. Aku masih percaya padanya, meskipun hatiku sudah mulai merasakan bayangan sesuatu yang gelap. Malam itu, aku berbaring dengan mata terpejam, tapi tidak bisa tidur. Bayangan wanita itu, senyum mereka, pesan yang tak sengaja ku tangkap, semuanya menari di pikiranku. Aku merasa seperti berada di tepi jurang, di mana kepercayaan yang selama ini aku pegang mulai retak, dan aku tidak tahu kapan semuanya akan runtuh. Aku tahu satu hal, aku harus tetap waspada, meskipun aku tetap memilih percaya. Diamku mungkin akan membuatku terlambat menyadari kenyataan yang sedang menunggu di depan mata. Dan aku belum tahu betapa besar rahasia yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan kata-kata suamiku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hal-hal kecil yang kurasakan selama ini hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Suamiku pulang larut seperti biasa, dengan senyum yang tampak normal, tapi hatiku tidak bisa lagi menenangkan diri. Ada firasat yang semakin kuat, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik rutinitas sehari-hari kami. Semuanya menjadi jelas ketika aku tanpa sengaja melihatnya di kantor melalui layar keamanan yang dipasang untuk kepentingan pekerjaan. Aku tidak sengaja menatap layar itu saat sedang mencari dokumen untuk urusan rumah tangga. Di sana, suamiku berbicara dengan wanita itu, tersenyum, tertawa, begitu akrab, seolah dunia mereka hanya milik mereka berdua. Aku merasakan dada ini sesak, tapi aku tetap diam. Aku tidak bisa mempercayai mata sendiri, tapi aku tahu apa yang kulihat. Hari demi hari, aku mulai memperhatikan pola mereka. Setiap kali suamiku lembur atau ada alasan pekerjaan, dia selalu bertemu wanita itu. Aku mencoba mengingat semua percakapan dan kejadian kecil yang dulu terasa biasa, dan kini semuanya tampak berbeda. Semua tanda yang dulu kusebut sebagai kebetulan, sekarang seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambar yang menakutkan. Aku mencoba mencari alasan. Mungkin mereka hanya rekan kerja, pikirku. Tapi tidak mungkin seorang rekan kerja bersikap begitu akrab, saling menertawakan hal-hal kecil, bahkan sampai ada sentuhan ringan yang aku perhatikan dari kejauhan. Hatiku sakit setiap kali melihatnya. Tapi aku tetap memilih diam. Aku merasa seperti tahanan dalam rumahku sendiri, terjebak antara kepercayaan dan firasat yang tak bisa kulawan. Malam itu aku duduk di kamar sambil menatap foto keluarga kami. Aku merasakan kebingungan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku selalu percaya, selalu menaruh hati sepenuhnya. Tapi sekarang, aku mulai merasa bahwa kepercayaan itu digunakan melawanku. Mereka menjalani dunia mereka sendiri di balik alasan profesional, dan aku tidak tahu apakah aku siap menghadapi kenyataan yang akan datang. Aku menahan air mata, menelan rasa sakit yang perlahan membakar hati. Aku tahu, diamku dan kepercayaanku yang tulus selama ini memberi mereka kesempatan untuk menjalani rahasia itu tanpa rasa bersalah. Aku merasa seperti sedang menunggu badai, dan aku hanya bisa duduk di sini, menahan perasaan yang semakin menumpuk. Berharap aku tidak terlalu terlambat untuk melihat kebenaran. Setiap malam aku berbaring dengan hati yang berat, memikirkan setiap senyum, setiap tawa, setiap alasan yang diberikan suamiku. Aku tahu sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kubayangkan. Tapi aku tetap diam, menunggu waktu yang tepat, meskipun rasa sakit dan ketakutan perlahan mengambil alih hatiku. Aku merasa hatiku mulai tidak karuan. Setiap hari aku menunggu suamiku pulang, mencoba membaca kata-kata, gerak-gerik, dan nada suaranya. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan, tapi aku tidak tahu seberapa besar rahasia itu. Suatu siang, ketika aku sedang membereskan surat-surat di meja ruang tamu, aku menemukan amplop kecil yang jatuh dari tas suamiku. Awalnya aku ragu untuk membukanya, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Perlahan aku membuka amplop itu dan membaca isinya.
Di sana tertulis nama seorang anak dan tanggal lahir 6 bulan yang lalu. Aku tidak bisa percaya dengan apa yang kulihat. Jantungku berdebar kencang, tangan gemetar, dan seolah seluruh dunia runtuh di hadapanku. Mereka, suamiku dan wanita itu, ternyata tidak hanya menjalani hubungan rahasia, tetapi sudah memiliki seorang anak tanpa sepengetahuanku. Air mataku menetes tanpa bisa kubendung. Aku merasakan sakit yang begitu dalam, campuran antara pengkhianatan, marah, dan kehampaan. Selama ini aku percaya sepenuhnya, membiarkan firasat buruk terkubur, dan ternyata kepercayaanku dimanfaatkan dengan cara yang paling menyakitkan. Aku duduk di lantai, memegang surat itu, merasakan kehampaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bayangan suamiku tersenyum, tawa mereka yang dulu kulihat dari jauh, semua itu menamparku begitu keras. Diamku, kepercayaanku, semuanya memberi mereka kesempatan untuk menjalani rahasia itu tanpa rasa bersalah. Malamnya, aku duduk di kamar, menatap dinding kosong, mencoba mencerna kenyataan ini. Aku merasa dikhianati, bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi sebagai manusia yang selama ini menaruh kepercayaan sepenuhnya pada orang yang paling dekat denganku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan. Aku ingin menangis, tapi air mataku seolah habis terserap oleh rasa sakit yang menumpuk. Setiap kenangan yang dulu terasa hangat, kini terasa pahit. Senyuman suamiku, kata-kata manisnya, bahkan malam-malam sunyi yang aku habiskan menunggu, semuanya kini seperti duri yang menusuk hati. Aku tahu aku harus menghadapi kenyataan ini, tapi aku tidak tahu apakah aku siap menghadapi semua kebenaran yang tersembunyi di balik kepercayaan yang selama ini aku pegang. Aku menyadari satu hal, diamku dan kepercayaanku selama ini tidak melindungi rumah tanggaku. Sebaliknya, itu memberi mereka ruang untuk menjalani rahasia yang akan mengubah hidupku selamanya. Dan aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah kepercayaan itu selalu seindah yang kita bayangkan? Atau kadang justru menjadi bumerang yang paling menyakitkan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang amplop kecil itu dan kenyataan yang kubaca berkecamuk tanpa henti. Aku merasa seperti di penjara dalam rumahku sendiri, di antara dinding yang seharusnya memberi rasa aman, tapi kini terasa seperti jeruji yang mengekang hatiku. Aku menunggu suamiku pulang. Ketika pintu terbuka dan dia masuk dengan senyum yang biasa kubaca, hatiku langsung berdegup kencang. Aku menatapnya, mencoba menahan air mata, mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk memulai perbincangan yang tidak pernah kubayangkan akan terjadi. Kenapa? Kenapa aku tidak tahu tentang anak itu? Suaraku terdengar serak. Hampir tak percaya bahwa aku sendiri bisa mengucapkannya. Dia terdiam sejenak, lalu menatapku dengan mata yang tak bisa kuartikan. Ada rasa bersalah, tapi juga ada keengganan untuk menjawab dengan jujur. Hatiku terasa remuk. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan. Aku menunggu penjelasan, tapi suaranya yang biasanya menenangkan kini terasa asing, jauh, dan penuh rahasia. Aku mencoba menahan amarah dan kesedihan, tapi semuanya meledak begitu aku melihat bagaimana dia menatapku. Ada ketegangan, ada jarak, ada kenyataan pahit yang menempel di antara kami. Aku merasakan pengkhianatan begitu dalam, bukan hanya tentang anak itu, tetapi tentang kepercayaan yang kuberikan sepenuhnya padanya selama ini. Bagaimana bisa? Kalian menyembunyikannya selama 6 bulan. Aku hampir berteriak, tetapi suaraku masih tertahan oleh rasa sakit yang mendalam. Aku selalu percaya, selalu menunggu, selalu diam. Dan kalian memanfaatkan itu. Dia mencoba bicara, mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya terdengar kosong di telingaku. Aku tidak bisa lagi mendengar alasan atau pembelaan. Yang kudengar hanya suara hatiku sendiri yang hancur. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti duri yang menusuk hati. Aku berdiri, menatapnya dengan mata yang dipenuhi air mata. Aku merasa seperti orang asing di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman.
Semua kenangan hangat yang dulu kurasakan kini terasa seperti ilusi. Aku merasa dibohongi, dikhianati, dan kehilangan pijakan di dunia yang selama ini ku kenali. Malam itu, aku tidak bicara lagi. Aku hanya duduk di sudut kamar, menatap dinding, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Aku merasa kesepian, marah, dan hancur. Tapi aku juga merasa sesuatu mulai bangkit di dalam diriku. Kekuatan yang lahir dari pengkhianatan ini. Aku tahu, meskipun hatiku hancur, aku harus menghadapi kenyataan ini dengan kepala tegak. Aku masih tidak tahu bagaimana aku akan melanjutkan hidupku setelah ini, tapi satu hal jelas di mataku. Diamku selama ini memberi mereka kesempatan untuk menyembunyikan rahasia terbesar dalam hidupku. Dan kini, aku harus memutuskan apa yang akan kulakukan untuk menghadapi kenyataan yang pahit ini. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di tengah kabut tebal. Aku mencoba menjalani rutinitas sehari-hari seperti biasa. Tapi segalanya terasa berbeda. Setiap senyum suamiku, setiap kata yang ia ucapkan, bahkan langkah kakinya di lantai, terasa penuh rahasia yang menekan hatiku. Aku mencoba berpura-pura normal di depan teman-teman dan keluarga. Aku tertawa, mengobrol, dan menyapa seperti biasa. Tapi di dalam hatiku, ada rasa sakit yang tak tertahankan. Aku merasa seperti hidup dalam dua dunia. Dunia yang kulihat orang lain, dan dunia gelap yang hanya aku rasakan. Setiap kali suamiku menelepon atau memberitahu akan pulang larut, jantungku berdetak lebih kencang. Aku tahu sekarang, lembur itu bukan hanya tentang pekerjaan. Setiap hari aku merasa seperti diselimuti ketidakpastian. Takut menemukan bukti baru yang akan menghancurkan hatiku lebih dalam lagi. Suatu sore, aku tanpa sengaja melihat tas suamiku tergeletak di ruang tamu. Aku mencoba menahan diri untuk tidak membukanya. Tapi rasa penasaran mendorongku. Aku menemukan foto anak itu, terselip di antara dokumen-dokumen kantornya. Melihat wajah bayi itu, aku merasa percampuran emosi yang aneh. Marah, sedih, tapi juga ada rasa ingin tahu yang menghantui. Aku mulai memperhatikan interaksi mereka dengan lebih teliti. Diam-diam, setiap gerak-gerik kecil. Mereka begitu lihai menyembunyikan rahasia mereka. Seperti dunia mereka berdampingan dengan kehidupanku, tanpa benar-benar bersinggungan. Tapi aku merasakan ada jarak yang tidak bisa dihapus. Aku merasa dikhianati, sekaligus terperangkap dalam dilema yang semakin menghimpit. Malamnya aku duduk sendiri di ruang tamu. Aku menatap jendela, melihat lampu kota yang berkedip pelan, dan bertanya pada diri sendiri bagaimana bisa hidupku berubah begitu drastis hanya dalam beberapa hari. Semua yang kukira aman, semua yang kubangun dengan cinta dan kepercayaan, kini terasa rapuh. Aku mulai menyadari bahwa diamku selama ini bukan lagi perlindungan. Diamku justru memberi mereka ruang untuk hidup dalam kebohongan. Aku harus memutuskan apakah akan terus menahan perasaan ini atau mengambil langkah untuk menghadapi kenyataan yang menghancurkan ini. Setiap hari terasa seperti ujian. Setiap percakapan terasa seperti permainan tegang, di mana aku harus membaca maksud tersembunyi. Aku merasa seperti berada di atas tali tipis, berjalan di antara kenyataan dan pengkhianatan, dan aku mulai menyadari bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari itu terasa berbeda. Ada ketegangan yang tak bisa kusembunyikan lagi, meskipun aku mencoba berpura-pura biasa. Aku tahu aku tidak bisa menunggu selamanya tanpa bukti yang nyata. Hatiku sudah lelah menahan sakit dan kebingungan. Tanpa sengaja, aku menerima sebuah foto melalui email kantor suamiku. Aku membuka email itu dengan tangan gemetar. Foto itu memperlihatkan suamiku bersama wanita itu di sebuah kafe dengan anak kecil di antara mereka. Mereka tampak akram, penuh tawa, seolah dunia mereka hanya milik mereka sendiri. Aku menatap foto itu terlalu lama, merasakan setiap detik seolah menusuk hatiku.
Air mataku mengalir deras, campuran antara marah, hancur, dan sakit yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Diamku selama ini, kepercayaanku yang tulus, ternyata telah memberi mereka kesempatan untuk menjalani rahasia yang menghancurkan hidupku. Aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku berdiri, menggenggam foto itu, dan menatap suamiku ketika dia pulang. Ini apa maksudnya? Suaraku serak, hampir pecah. Kata-kata yang biasanya bisa kutahan, kini meledak seperti api yang tak terbendung. Dia terdiam, menatapku dengan mata yang campur aduk antara rasa bersalah dan ketakutan. Aku merasakan seluruh rumah ini seperti menekan diriku. Semua yang dulu terasa aman, kini runtuh dalam sekejap. Aku tidak bisa lagi menyangkal kenyataan. Mereka tidak hanya menjalani hubungan rahasia, mereka memiliki anak. Dan aku adalah orang terakhir yang mengetahuinya. Aku mencoba menenangkan diriku, tapi semuanya terlalu berat. Setiap kata yang ingin kukatakan terasa seperti pisau di lidahku. Selama 6 bulan itu, kalian menyembunyikannya dariku. Aku menatapnya, menunggu jawaban yang mungkin tidak akan pernah membuatku lega. Dia mencoba berbicara, tapi suaranya terdengar seperti gemetar dan tak pasti. Aku tidak bisa lagi mendengar alasan atau penjelasan. Yang kudengar hanya suara hatiku sendiri yang hancur dan rasa sakit yang menelan segalanya. Aku merasa dikhianati. Dikhianati bukan hanya sebagai seorang istri, tapi sebagai manusia yang menaruh kepercayaan sepenuhnya pada orang yang paling dekat denganku. Malam itu, aku duduk di lantai kamar, memeluk lututku, menatap foto itu, dan menangis. Aku tahu hidupku tidak akan sama lagi. Aku tahu bahwa diamku selama ini, kepercayaanku yang tulus, telah memberi mereka ruang untuk menjalani rahasia terbesar dalam hidupku. Dan aku sadar satu hal, aku tidak bisa lagi diam. Aku harus menghadapi kenyataan ini, sekeras apapun rasa sakitnya. Diamku dulu adalah kelemahanku. Kini, aku harus mencari kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang menghancurkan ini dan menentukan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menatap lampu yang redup dan bayangan di dinding, mencoba menenangkan diri. Tapi hatiku tidak bisa berhenti berdebar, pikiranku tidak bisa berhenti berputar. Segala rasa sakit, pengkhianatan, dan kemarahan bertabrakan di dalam diriku. Aku merasa seperti direnggut dari dunia yang kukenal, dari kehidupan yang selama ini kukira aman. Aku memikirkan setiap malam yang kulalui menunggu suamiku, setiap kata manis yang kupercaya, setiap senyuman yang kurasakan sebagai cinta. Semua itu kini terasa seperti ilusi yang menghancurkan hati. Aku merasa dipermainkan oleh seseorang yang seharusnya paling dekat denganku. Tapi di tengah kesedihan itu, aku merasakan sesuatu yang aneh muncul. Kekuatan. Kekuatan yang lahir dari sakit, dari pengkhianatan yang tak terbayangkan. Aku sadar, aku tidak bisa terus menjadi korban diam yang membiarkan hidupku dikendalikan oleh rahasia dan kebohongan mereka. Aku berdiri, menatap suamiku yang kini duduk di sofa dengan wajah bersalah. Aku tidak bisa terus menahan ini. Suaraku terdengar tegas, meski napasku masih bergetar. Aku harus tahu semuanya, dan aku harus memutuskan apa yang akan kulakukan untuk melindungi diriku dan hidupku. Dia mencoba berbicara, mencoba memberi alasan, tapi aku tidak bisa lagi mendengar. Kata-kata itu hanyalah suara latar di tengah badai emosiku. Aku tahu satu hal, aku harus menghadapi kenyataan, sekeras apapun itu, dan aku tidak akan membiarkan diamku lagi dimanfaatkan. Aku menatap foto anak mereka yang kubawa dari email kantor.
Air mataku mengalir lagi, tapi kali ini ada tekad yang muncul di mata. Aku menyadari bahwa hidupku tidak akan sama lagi, dan aku harus mengambil langkah pertama untuk mengendalikan nasibku sendiri. Aku harus menghadapi pengkhianatan ini dengan kepala tegak, meskipun hatiku hancur. Aku memutuskan, malam itu juga, bahwa aku tidak akan lagi menjadi saksi diam dari rahasia mereka. Aku akan mencari jawaban, menuntut kejujuran, dan menentukan langkah yang akan membawaku keluar dari bayang-bayang pengkhianatan ini. Aku merasa takut, tapi ada keberanian yang lahir dari dalam diriku. Keberanian yang hanya muncul ketika seseorang merasa benar-benar dikhianati dan terpojok. Dan aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih ada satu babak terakhir yang harus aku hadapi. Sebuah keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku hanya berharap aku cukup kuat untuk menghadapi semua itu. Aku berdiri di hadapan suamiku untuk terakhir kalinya malam itu. Lampu kamar redup, tapi mataku menatapnya dengan ketegasan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Semua rahasia, semua pengkhianatan, semua kebohongan kini ada di depan mata, dan aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku ingin semua dijelaskan, sekarang juga. Suaraku terdengar tegas, walau napasku masih berat. Setiap kata, setiap rahasia, setiap hal yang kau sembunyikan dariku, aku ingin tahu semuanya. Dia menunduk, tak mampu menatapku. Aku bisa merasakan rasa bersalahnya, tapi itu tidak cukup untuk menenangkan hatiku yang hancur. Aku menarik napas panjang, menahan air mata, dan memutuskan untuk mendengar. Kali ini, aku harus tahu semuanya dengan kepalaku sendiri, bukan melalui firasat atau bukti-bukti yang kubaca dari jauh. Dia mulai menceritakan, suaranya gemetar, menjelaskan hubungan yang selama ini disembunyikan, tentang anak mereka yang berusia 6 bulan, tentang setiap alasan palsu yang digunakan untuk menutupi semua itu. Setiap kata yang keluar terasa seperti pisau, menusuk satu persatu kenangan yang dulu kurasakan sebagai cinta. Tapi aku tetap berdiri, diam, mendengar, dan merasakan setiap emosi yang menghancurkan hatiku. Setelah semuanya terungkap, aku merasa dunia runtuh. Tapi juga ada sesuatu yang baru muncul di dalam diriku, kebebasan. Aku sadar, aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan atau diam yang mengekang. Aku harus membuat keputusan tentang hidupku sendiri, tentang masa depanku, dan tentang anak-anakku sendiri. Bukan anak yang mereka sembunyikan dariku, tapi anak yang kuharapkan dari kejujuran dan cinta yang tulus. Aku memutuskan untuk meninggalkan rumah itu malam itu juga. Bukan sebagai kekalahan, tapi sebagai langkah pertama untuk melindungi hatiku. Aku tahu aku akan sedih. Aku tahu aku akan merindukan hal-hal yang dulu terasa hangat. Tapi aku tidak bisa lagi menjadi korban diam dari pengkhianatan. Beberapa minggu kemudian, aku mulai membangun hidup baru. Aku fokus pada diriku sendiri, pekerjaan, dan teman-teman yang selalu mendukungku. Aku belajar bahwa kepercayaan harus seimbang dengan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Aku belajar bahwa cinta yang sejati tidak seharusnya menyembunyikan rahasia yang menghancurkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka, pada rumah tangga yang dulu ku kenal, atau pada anak yang tersembunyi itu. Tapi aku tahu satu hal. Aku lebih kuat dari sebelumnya. Aku lebih waspada. Dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan diamku dimanfaatkan. Aku belajar bahwa kadang, dari pengkhianatan terbesar, seseorang bisa menemukan kekuatan terbesar dalam dirinya sendiri. Dan malam itu, ketika aku menatap langit dari jendela rumah baruku, aku tersenyum sendiri. Aku tahu, meskipun hatiku pernah hancur, aku berhasil berdiri kembali. Dan aku siap menghadapi hidup dengan mata terbuka, hati yang lebih kuat, dan keberanian yang tidak tergoyahkan.